Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan kami di channel Apoy Madura TV dan channel Edukasi Anak Indonesia miliknya Bapak Agus Sugianto. Malam hari ini walaupun kami ini lagi dalam perjalanan jauh, Pak Agus Sugianto ke kota Pamekasan berangkat pagi, pulang hampir menjelang maghrib. Saya ada tugas penting barusan, juga pulang selesai maghrib dari pagi, dari jam 6. Baiklah pemirsa channel keduanya yang tidak harus berulang-ulang menyebutkan Lesulah Tondo bada-bada. Aduh. Geng teroran mah. Baiklah, santai Bang ya. Diperkenalkan dulu narasumber saya. Narasumber saya saat ini adalah Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa organisasi, termasuk organisasi NU, organisasi Ormas Islam NU. Juga beliau jadi pembina di beberapa paguyuban guru di SDN di Kecamatan Pasongsongan. Baiklah, saya akan tanyakan tentang aktivitas seharian dari Bapak Agus Sugianto. Tolong langsung diceritakan, tidak perlu basa-basi lagi ya. Karena sama-sama capeknya. Baiklah, cerita dulu Bang tentang aktivitas atau kegiatan seharian tadi. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Seperti biasa, aktivitas saya dari pagi sampai menjelang maghrib. Seperti biasa, saya masuk ke sekolah tempat saya bertugas, yaitu SDN Panaungan 3. Nah, setelah jam kepulangan, saya langsung biasanya pulang ke rumah, tapi langsung saya ke Kabupaten Pamekasan. Langsung saya ke Kabupaten Pamekasan karena ada janji dengan sebuah klinik, di mana klinik tersebut armada atau bapak supirnya dari klinik tersebut menjemput saya bersama seorang anak dan ibunya beserta pamannya. Langsung kami setelah itu ke Pamekasan, Iya. dan baru datang menjelang maghrib. Ke Pamekasan dalam rangka apa itu Bang? Jadi perjelas. Iya. Biar pemirsa yang budiman itu tidak bertanya-tanya. Sengaja memang Iya. buat Penasaran. Jadi Sebelum menginjak ke inti ini perbincangan kita kan, pelan-pelan saja. pelan-pelan. Iya, Baiklah. pelan-pelan. Jadi sebenarnya agak risih juga menceritakan apa yang telah saya kerjakan seharian. Iya. Tapi ada baiknya juga, bukan berniat pamer dan sebagainya. Iya. Tapi niatnya adalah menggugah. Iya. Ya, barangkali saudara-saudara yang lain juga punya kesempatan yang sama. Iya. Karena nggak tahu juga ini sesuai dengan apa bunyi ayat, apa kurang tahu juga, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat pada sesama. Iya. Jadi bertolak dari hal tersebut,
kami kan sudah menjalin kerjasama bukan hanya dengan satu orang, banyak personel yang telah bekerja sama, berkolaborasi, baik saya sebagai pribadi, sebagai Kepala SDN Panongan 3, ataupun saya sebagai bisa sebagai pengurus di lembaga NU Kecamatan Pasongsongan. Jadi kemarin ketika ada seorang dermawan Kabupaten Sumeneb, yaitu memberi bantuan menjelang siswa masuk MPLS menjelang siswa baru, pembukaan siswa baru, pendaftaran siswa baru, itu memberi bantuan berupa tas, peralatan tulis, dan sedikit uang saku. Dia buka secara live, yaitu seniman Kabupaten Sumeneb, Mas Denny Puja Pranata, atau yang lebih dikenal dengan itu Mas Mana-Mana. Dia live di sebuah toko di Kabupaten Sumeneb, di mana anak-anak yang masuk sekolah baik kelas 1 sampai kelas 6 dan seterusnya itu dapat bantuan, langsung bantuannya diberikan pada waktu itu. Karena saya kenal Mas Mana-Mana, ya saya japri pribadi kepada beliau, Mas, tolong kalau ada bantuan untuk anak yatim, saya minta. Karena di sekolah saya ada 3 anak yatim, ada 5 anak yatim, dari kelas 2 sampai kelas 6 menyebar. Jadi saya minta peralatan sekolah. Siap Pak Agus. Wah, katanya semangat karena dia antusias karena beliau sudah memang pernah mengisi program guru tamu, pernah datang ke SDN Panongan 3 tahun 2024 kalau nggak keliru, yaitu pada program guru tamu tentang kegiatan yaitu dengan tema bijak bersosmed. Karena memang Mas Mana-Mana ini sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa Mas Mana-Mana atau Denny Puja Pranata ini adalah penyair sebelumnya, dan pernah seringkali memenangkan lomba cipta puisi. Bahkan beliau juga pernah membuat antologi puisi, kumpulan puisi. Selain itu, Mas Mana-Mana ini aktif juga di media jurnal politik, bukan? Jurnal faktual. Jurnal faktual. Sebenarnya jurnal faktual ini dulunya adalah tabloid, tapi karena pergeseran waktu lebih banyak kepada online, akhirnya dia menjadi jurnal faktual atau media online. Setelah itu Mas Mana-Mana ini rupanya tertarik juga kepada aplikasi TikTok. Akhirnya dia dikenal dengan Mana-Mana. Konten kreator. Memang sebelumnya katanya Bapak Agus ini memang ada jalinan komunikasi sebelumnya antara Bapak Agus dan Mana-Mana, sehingga Mana-Mana ini berkenan hadir pada tahun berapa, Bang? Tahun 2024 ketika saya melaksanakan program guru tamu. Jadi di sekolah saya kebetulan ada program guru tamu, di mana tiap guru mendatangkan dari luar. Narasumbernya didatangkan dari luar, jadi anak-anak diberikan pemahaman, pengalaman baru berdasarkan narasumber yang datang. Bisa kepala desa, Forpimka, anggota legislatif, pedagang, petani, termasuk juga konten kreator. Yang nanti itu narasumbernya bisa memberikan semacam ilmu, sehingga untuk memotivasi para peserta didik mencambuk para peserta didik bahwa apapun pekerjaannya ketika dilakukan dengan sangat profesional, itu sangat bisa untuk menapaki kehidupan ke depan. Intinya memberi cambuk semangat pada anak didik saya, jangan sampai minder, putus asa ketika sekolahnya berada di pinggiran atau di pedesaan. Baiklah Bang, karena ceritanya masih
aktivitas panjenengan itu masih belum selesai ceritanya, silahkan dilanjut tentang kegiatan yang tadi. Ya. Nah, pada waktu saya meminta bantuan ke seorang dermawan yang memang luar biasa, ya melalui Mas Mana-Mana, saya juga meminta pertolongan dengan perantara Mas Denny itu. Ada anak yang usianya sekitar 5 tahun, usia 5 tahun, dia mengalami atau menderita cacat sejak lahir, cacat fisik sejak lahir, yaitu kelainan pada kedua kakinya. Saya mengirimkan permintaan untuk tas dan peralatan sekolah untuk anak yatim, satunya untuk anak di utara sekolah yang lahir cacat. Nah, keduanya saya langsung chat pribadi ke Mas Mana-Mana. Apakah langsung Mas Mana-Mana langsung memberikan bantuan kepada yang itu, Bang, kepada yang anak yang cacat tersebut, Bang? Mungkin kehadirannya mau melihat dulu keberadaan agak lama. Saya uras sedikit. Sebenarnya ada 2 yang saya minta bantuan, yang untuk peralatan sekolah lah, memang langsung ke Pak Mas Denny. Sedangkan untuk anak yang cacatnya ada 2. Jadi kolega saya yang sangat membantu SDN Panangan 3. Yang pertama CO titik zone kan. Ya, memang saya akrab betul dengan beliau. Ya, saya kirimkan fotonya, langsung telepon saya beliau. Yang siapa? Mas Gusti Badani. Mas Agus, berapa harga kaki plastik? Kaki palsu lah. Kaki palsu, berapa harganya itu? Kaki palsu, kaki buatan kaki plastik. Saya yang nalangin langsung. Andai kata saya tidak punya uang, saya hutang, Mas Agus. Langsung dia telepon, cari informasi bagaimana caranya untuk punya kaki plastik. Dia kan punya banyak kolega dokter. Ternyata ada dokter yang menyarankan itu harus dibawa ke ahli kaki dulu. Ahli kaki dulu diperiksa katanya, Mas, katanya. Dan ahli kaki itu, pembuat itu ada di Malang kalau nggak keliru. Jawaban ada di Surabaya. Lah, bingung beliau. Iya. Karena belum sampai ke sana kan. Kalau cuma langsung beli bisa. Tapi karena harus ada pemeriksaan yang detail, bingung dia. Gimana kalau Mas Agus nih Kak, kutu periksa aja. Kalau tahu nih, tidak ada tempatnya untuk memeriksa ahli kaki itu. Untuk membawa si anak tadi ke ahli kaki, nggak tahu beliau. Akhirnya saya ke Mas Denny kirim, nggak langsung dibalas, ada sekitar sampai 5 harian. Tahu Mas Denny nelpon saya, Mas Agus, saya sudah minta ke dermawan A 5 tas beserta peralatan sekolah dan uang ala kadarnya. Mas Agus, apa sampean yang marani, apa saya yang ke sana? Nah, ya sudah, sampean ke sini Mas Mana-Mana. Ke sekolah saya sekalian enak. Ke sekolah saya. Ini ada kabar gembira juga Mas Agus. Apa Mas Denny? Itu tentang anak umur 5 tahun yang cacat. Cacat. Ternyata ada respek dari dokter Atika. Dokter Atika ada respek untuk membantu katanya. Oh gini aja Mas Mana-Mana. Gini saya. Sekalian sampean menyerahkan bantuan untuk anak yatim, tas. Anak tersebut saya datangkan ke sekolah bersama dengan orang tuanya, sampean bicara langsung dan sampean video call sama Bu Dokter. Sehingga langsung tahu. Oh ya siap Mas Agus. Jadi keesokan harinya pas MPLS hari Kamis ya. Kamis MPLS ke hari keempat. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi Mas Mana-Mana datang ke sekolah saya. Nah, pas datang itu juga saya todong beliau.
Oh ya, Iya, iya. Mas mana-mana karena di MPLS itu ada materi tentang bijaksana bersosmed, Bersosmed ya. maka saya minta sampean sekalian juga menjadi narasumber Mm-mm. untuk memberikan nasihat kepada siswa-siswi saya tentang cara bersopan santun di media sosial. Jadi sangat setuju Mas mana-mana. Mana-mana sangat setuju. Setelah beliau datang ke sekolah, dia serahkan bantuan tasnya di depan siswa saya. Nah, pada waktu itu juga beliau langsung ketemu sama si anak dan ibunya. Nah, waktu bertemu itulah terjadi video call antara Mas mana-mana dengan dokter Iya. dokter yang akan menangani Irsa, namanya Irsa. Mm-mm. Nah, setelah itu ya sudah Pak Agus, ini sudah ada kesanggupan dari dokternya, tunggu informasi lebih lanjut Lebih lanjut betul. dari saya. Setelah itu diminta nomornya ibunya, nomor rekeningnya saya sudah tahu. Nah, selang beberapa hari ternyata ada chat WA dari seseorang kepada ibunya bahwa siap-siap putra sampean insya Allah Rabu akan dibawa ke Pamekasan. Ya. Iya, iya. Kaget saya tanya Mas mana. Ini ada informasi dari ibunya, katanya Rabu mau dibawa ke Pamekasan. Tunggu dulu Pak Agus, saya akan kontak. Ini setelah kontak Mas mana, ternyata Mas mana, iya Pak Agus, ini saya telepon sopir yang di klinik itu tempat bertemunya nanti, memang Rabu mau dijemput Pak Agus. Akhirnya saya langsung dari klinik yang jemput ya? Iya, di klinik. Akhirnya saya minta nomor sopir di klinik tersebut, minta, terjadilah komunikasi. Ternyata betul Pak Agus, kami berdua saya Pak Agus dengan teman itu hari Kamis, hari apa hari? Hari Rabu saya akan ke Panaungan untuk marani ibu dan anak tersebut, akan dibawa ke klinik As-Salamah untuk mengukur kaki. As-Salamah Pamekasan ya. Ya, kasih tahu, saya beritahukan sama ibunya agar mempersiapkan diri. Nah, ibunya kalau bisa Pak Agus, saya akan mengajak pamannya. Akhirnya berempat dengan Irsa. Saya, pamannya, ibunya, dan Irsa. Jadi datang ke sekolah, ya langsung berangkat ke Pamekasan. Biasanya Pak Agus katanya, ini bukan ke Pamekasan. Oh. Biasanya ke Surabaya Pak Agus. Oh, luar biasa. Berarti kliniknya bagus itu ya? Enggak, kebetulan ahli kakinya itu memang ada acara di Pamekasan. Mungkin ada bansos lain untuk yang kaki palsu itu, sehingga disatukan. Pak Agus datang ke Pamekasan biar gak repot. Biasanya ke Surabaya Pak Agus. Ahli kaki. Jadi alhamdulillah tadi. Jadi kami datang ke klinik As-Salamah kurang lebih 3:30 tadi, ahli kakinya langsung. Berarti tidak sembarangan dibikinkan kaki palsu ya, membutuhkan pemeriksaan, pemeriksaan yang benar-benar bagus ya. Iya, saya lihat tadi kakinya diperiksa dulu, sendi-sendinya diperiksa dulu, tulangnya diperiksa dulu, diukur panjangnya berapa, setelah itu dibuat cetakan kan untuk masukkan kaki itu. Saya lihat tadi, dan alhamdulillah insya Allah setengah bulan apakah kakinya dibawa pulang atau masih belum? Masih belum jadi, itu masih ngukur Bang, ngukur besar kaki seperti apa, itu masih kan diukur tadi kan? Iya. Diukur besarannya seperti apa? Atau mungkin kayak gini, pemikiran saya cuma ya, diukur agar pengukuran itu proporsional. Istilahnya kalau terpakai badannya segini,
berapa senti tinggi badannya, terus kakinya harus diseimbangkan mungkin ya. Iya, jelas. Kalau cuma Iya. kakinya terlalu panjang kan, Enggak. kan. Itu kan sudah pakar-pakar di pembuatan kaki palsu. Jadi diukur tadi, ini Bu Dokter tadi ngomong tadi juga bilang ini nanti insya Allah Pak Agus, ini Anda tidak selamanya pakai kaki ini kalau jadi. Ini mungkin sampai menjelang usianya lebih tua sedikit, itu kan sudah ada pembesaran otot, Iya, iya. tulang, jadi ganti lagi kakinya. Oh. Ganti lagi sampai memang tidak ada perkembangan tulang dan otot. Oh, iya. Baru tetap kakinya. Kalau masih anak-anak ke remaja kan Iya. masih berkembang terus. Mm-mm. Jadi ini butuh proses, tapi nggak apa-apa, jalani dulu. Kata dokternya Berarti seperti itu begini Bang, yang jelas kalau sudah dewasa sedikit ya, kalau sudah ada perkembangan, berarti kan dibikinin lagi itu Iya. kaki. Berarti pakai biaya lagi itu Bang. Nggak ada biaya, nggak ada biaya sama sekali tadi. Tadi nol biaya, bahkan Maksudnya siapa yang nanggung biaya itu dermawan yang tidak perlu saya sebutkan, dan ada memang dermawan yang sangat luar biasa. Atau mungkin Bapak Agus merahasiakan? Nah, di TikTok di TikToknya di TikTok mana-mana sudah jelas menyebut nama seseorang. TikTok Oh, mana. memang apa ya? Memang tidak mau dibeli mungkin ya. Ya mungkin. Tapi apa kebaikannya sudah luar biasa. Bahkan sudah se-Jawa Timur beliau terkenal. Jadi tadi saya mobil langsung diparani ke sekolah. Dari Pamekasan. Dari Pamekasan diparani ke sekolah, nunggu jemput ibunya ke sekolah. Setelah itu nyampe di klinik As-Salam. Nyampe klinik As-Salam saya kaget karena sudah disediakan nasi. Oh, luar biasa ya. Sama semuanya, ini nasi Pak, bawa ke belakang. Saya nunggu di musolanya, nunggu ahli kaki yang masih ada acara di luar di Kodim. Berarti sampean itu menjadi orang penting yang dipentingkan. Iya, diberi nasi, kemudian diberi air minum juga, air mineral. Jadi saya nunggu bertiga dengan Agak lama juga pemeriksaannya Bang ya. Kalau pemeriksaannya tidak begitu lama, nunggu karena ahli kakinya itu masih ada di Akodim, ada acara. Oh. Ya mungkin bansos juga saya kira. Bansos juga, entah bantuan kaki palsu juga di tempat lain, bekerja sama dengan Kodim, saya kurang tahu. Iya. Kurang tahu. Yang jelas 3:30 baru datang ahli kakinya, barulah diukur kaki bersah. Jadi ya bahagia saya karena perlu diketahui Bang, bukan perlu diketahui, saya ingin tanyakan juga. Ini kan usia 5 tahun berarti masih usia sekolah TK. TK. Berarti memang Pak Agus ini mau menjaring sebelum atau gimana? Karena sekarang biasanya kalau memberi gas pada seseorang biasanya kan punya target. Ya, biasanya ini ke sekolah saya gitu ya. Ada rame-ramenya sekarang Pak. Iya, rame. Bagaimana Bang tanggapan? Tapi saya tetap berpegangan sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat pada sama. Dan ini mungkin Apoy Madura, owner Apoy Madura mungkin sudah tahu sepak terjang saya, bahwa saya sebelum menjadi kepala sekolah di SDN Pandangan 3 terpaksa, ya mungkin orang-orang sini juga tahu, saya kan pengurus takmir Masjid Mujahidin. Iya. Jadi hampir setiap tahun saya mencari donatur sarung, kurang lebih sarung yang harus saya kumpulkan itu 90 sarung. 90 sarung. Iya, saya berikan kepada, saya kan ada menjadi pengurus takmir masjid dan juga pengurus rukun kifayah. Iya. Di dusun Benteng. Panaungan. Di Panaungan. Jadi di rukun kifayahnya kurang lebih butuh 40 sarung. Iya. Di masjidnya saya butuh 50 sarung. Jadi setiap tahun saya harus mencari 90 sarung untuk diberikan kepada marbot dan pengurus masjid dan juga relawan penggali kuburan. Yang kurang lebih banyaknya
40 sama-sama pengurus dan tukang menagih. Tukang menagih di rukun. Itu tiap tahun, itu sebelum saya menjadi kepala sekolah sudah berlangsung kurang lebih hampir sekitar 9 sampai 10 tahun. Iya. Apa yang menjadi motivasi sampean ketika dalam sekolah bantuan tentang kaki palsu ini? Motivasi sampean itu apa yang menjadi animo atau hasrat sampean untuk Hasrat saya sangat menggebu ketika melihat dia itu, saya bagaimana kalau anak saya seperti dia malah. wow, iya. Jadi itu yang saya sangat Prihatin gitu. prihatin, tak kuat kan ngutur. Iya. Atau memang dengan keluarga yang diberi bantuan sampean punya ikatan keluarga atau punya hubungan Tidak sama kekeluargaan? sekali, tidak sama. Bahkan saya barusan tahu tadi Iya. bahwa ternyata kakaknya Irsa ini sekolah di sekolah saya. Oh, Awal kakaknya. kakaknya, dia Irsa ini punya kakak perempuan, nggak tahu saya. Kakak nih kak, sekolah biar, 4 tahun minggu gitu. Jadi pandangan saya itu kan saya diberi foto sama guru ngajinya Irsa. Oh, iya. Kebetulan istri guru ngaji tersebut ngajar di SD Panang 3. Iya. Ini Pak Agus, tolong dibantu. Kalau Pak Agus punya teman-teman, tolong dibantu nih Pak, anaknya ceria tapi nggak cacat seperti ini. Kasihan Pak. Ya, dia ke surau, dia ngesot. Oh, Iya kan? ajaran anu ya. Gersot. Ajaran agersot. Iya. Ngesot cepet tapi. Anaknya terus itu kasihan dia lah. Cewek apa cowok ini bang anaknya? Laki-laki. Oh iya cowok ya. Laki-laki. Luar biasa aktifnya, luar biasa. Jadi saya gimana perasaan anak? Ya mungkin sekarang dia kan tidak ada rasa minder karena masih anak-anak. Iya. Tapi ketika dia dewasa pasti ada rasa minder, Iya, pasti ada iya, yang bully. betul. Itu bagaimana jika ini terjadi pada anak saya, itu yang ada di pikiran saya. Gimana mindernya, gimana perasaan orang tuanya. Jadi bukan untuk menjaring siswa. Iya. Jadi kalau cuman Kan sampean baru tahu setelah tadi yang baru tahu bahwa kakaknya sekolah di sekolah SD Panang 3. Lah ternyata ibunya juga alumni sana, tapi saya masih belum jadi kepala sekolah. Masih belum mengajar di situ Ya, ya. saya Pak sekolah di SDN Panang Panang 3. Saya ini guru saya disebut Pak Iven, Pak Supan, disebut semua. Oh, iya. Saya nggak tahu. Saya kalau memang mencari popularitas ya memang saya di masjid saja sama rukun saya sudah rutin tiap tahun. Setelah itu saya juga sebelum jadi kepala sekolah SD Panang 3 rutin juga tiap tahun di NU menggelar hitan massal gratis. Iya. Iya kan? Iya. Bahkan skupnya bukan lokal desa. tapi sudah skup kecamatan. Nah, bermodalkan pengalaman ketika jadi pengurus NU, pengalaman ketika jadi pengurus takmir masjid dan rukun Jumat. Saya masuk ke SD Panang 3. Bagaimana kalau SD saya, sekolah saya bukan hanya menjadi tembok pendidikan yang mengajarkan mendidik, katakanlah berisi kurikulum saja. Iya. Bagaimana sekolah juga berkontribusi kepada lingkungan dalam sisi kemanusiaan. Betul. Akhirnya apa yang saya lakukan pada waktu saya menjadi pengurus DNU, saya juga adopsi di sekolah saya. Ya 3 tahun lah, mulai tahun 2003, 2024, 2025 menggelar sunat massal gratis. Jadi sampai 2024, 2025 karena di sekitar sekolah saya sudah kena sisir semua. Sampai dari Ambuntan datang. Dari desa dari desa Pasosongan datang, di luar desa Panaungan, di luar di sekitar sekolah saya. Iya. Karena memang
sebenarnya Bapak Agus sendiri memang bukan orang sugih. Cuma jadi jembatan atau menjadi perantara, iya, menghubungkan para dermawan kepada yang membutuhkan. Kalau saya misalnya jadi kayak Haji Herul Umam sudah, saya karena saya ya harta nggak punya, ya cuman saya bisanya ya cuman jaringan-jaringan saya, teman-teman saya. Iya. Saya minta bahkan banyak sering kan, ada yang minta sepatu, minta Iya. Quran, Al-Quran itu kan. Iya. Sering saya sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, di mana tujuan akhirnya adalah memberi manfaat pada daerah sekitar sekolah. Bahkan kemarin ketika ada program jagung TNI itu kan, dan saya berkolaborasi juga dengan pihak Koramil sini. Koramil Basongsogan. Ini bagus, ada program ini bagus tentang jagung, tanam jagung nanti dibeli. Ya sudah, mari dan ke sekolah. Saya pertemukan dengan petani di sekitar saya. Iya. Tuh. Iya. Jadi sekolah, saya perlu menggarisbawahi bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk belajar mengajar beserta didik. Jadinya sekolah itu bisa berbagi, itu luar biasa, Pak. Iya, juga paling tidak sekolah juga memberikan manfaat selain di dalam ruang lingkup pendidikan, memberikan manfaat di dalam bidang-bidang yang lain, termasuk mencarikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh salah satu wali murid saya yang sebelumnya saya tidak tahu, di mana putranya lahir dalam keadaan cacat. Iya. Itu kan. Terus memang keluarganya dari golongan mampu apa tidak mampu sehingga harus mencari bantuan ke sana sini gitu, Bang. Bagaimana, Bang? Keluarganya dari anak yang cacat tersebut. Dari anak-anak yang cacat tadi itu bapaknya merantau ke Malaysia. Ke Malaysia masih belum, katakanlah belum mendapatkan masa sukses, masih merantau. Jadi dan dia tinggal di sini anak tersebut ya? Iya, anak tersebut Isa sama kakaknya, sama ibunya, sama neneknya. Neneknya ibunya Irsa. Iya. Sedangkan ibunya, orang tuanya ibunya Irsa ada di Malaysia juga. Merantau perempuan ya. Perempuan. Merantau juga di Malaysia. Jadi memang rata-rata di sekolah dan Panon 3 itu kan buruh tani semua, Bang. Iya, betul. Buruh tani semua, banyak yang bekerja menjadi ada yang menggarap tanah sendiri, ada juga yang menjadi tukang garap, buruh harian lepas. Jadi dengan latar belakang itu, ya sebenarnya ada juga kan, ada komunikasi dengan guru yang ngajar di saya itu kan, di sekolah saya. Gimana mau belikan kaki, Mbak? Kaki itu harganya mahal, gitu kan. Kaki harganya mahal. Jadi dari hal tersebut kemudian saya cari, memang saya betul-betul cari di mana tempat atau orang dermawan yang bisa memberikan bantuan kaki palsu. Iya. Saya cari, ternyata mas mana-mana. Iya. Bukan apa ya, paling tidak kita berusaha agar lingkungan itu merasa bahwa sekolah itu ada, sehingga keberadaannya sangat bermanfaat selain untuk mendidik atau tempat belajar mengajar, Bang ya. Jadi Bang, memang saya mengaitkan antara sekolah dan humanisme kemanusiaan. Padahal sekolah, pondok pesantren kan itu langgar, guru ngaji itu adalah bengkel manusia, bengkel kemanusiaan. Dialah yang jika ada manusia mendidik kan untuk memperbaiki kemanusiaan. Iya. Kalau sekolah ini sudah menjadi bengkel manusia, apa salahnya juga sekolah harus humanisme juga, harus menjalin kemanusiaan. Iya. Itu. Jadi saya tidak hanya berkutat di ruang lingkup pendidikan, kurikulum, karakter dan sebagainya, walaupun ujungnya juga kemanusiaan.
tapi bagaimana sekolah melihat sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaannya. Yang saya tonjolkan di situ. Paling tidak dengan terhubungnya antara dermawan dan yang membutuhkan, kita akan merasa puas Bang ya, bukan untuk mencari popularitas ya. Bukan. Jadi ketika niat saya ternyata sudah ada jalan keluar, solusi sampai diantar sampai itu ada rasa kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Iya. Kalau saya memang punya target tertentu, uang banyak yang sunat di sekolah saya tidak masuk di sekolah saya. Gak ada masalah. Kan karena apa? Karena tujuan saya melakukan sunat gratis kemarin, karena saya tahu biaya untuk sunat itu sekian, ketika ke prakteknya kan, ini sekian. Karena saya tahu anak buah saya ada yang menyunat putranya, sekian ratus ribu Pak Agus. Nah, saya berpikir kalau buruh tani penghasilnya sekian, ini kan ternyata amat membebani juga kan. Bagaimana kalau saya kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan media online untuk nyuplai biayanya, kemudian melaksanakan sunat massal. Saya hanya menyediakan tempat saja, sedangkan tenaga medisnya dari puskesmas, sedangkan biayanya untuk obat dari media online. Terus sarung yang diberikan dari pemerintah desa. Jadi saya cuman katakanlah ngerayu kepala desa, ngerayu puskesmas, ngerayu media online, bagaimana agar kegiatan itu berlangsung sukses, gitu aja. Dan dampaknya terasa pada masyarakat sekitar. Ya, karena apapun yang kita perbuat paling tidak akan menjadi catatan tersendiri, atau paling tidak akan masyarakat sekitar akan merasa memiliki bahwa sekolah itu tidak eksklusif, inklusif gitu ya. Nah, paling tidak ketika sekolah sudah memberikan dampak, manfaat, berkontribusi, dirasakan manfaatnya, selain daripada mendidik putra-putrinya, kan sekolah saja juga akan dijaga oleh masyarakat sekitar. Ya, betul. Karena kebanyakan, kadang-kadang ada sebagian ya, bukan kebanyakan. Sebagian sekolah itu guru-gurunya bukan dari lingkungan itu, bahkan yang dari jauh-jauh Bang. Iya, rata-rata kan guru-gurunya, tendiknya dari di luar masyarakat tersebut. Otomatis kan sekolah katakanlah ketika pulang tidak ada yang menjaga kan. Tapi ketika sekolah memberikan kontribusi, memberikan manfaat, solusi dan sebagainya, maka timbul, anak saya kemarin disunat di sini. Walaupun anaknya memang tidak sekolah di saya. Walaupun anak saya tidak sekolah di SDN Panongan 3, paling tidak anak saya pernah merasakan manfaat disunat gratis di sini. Apa salahnya saya juga menjaga sekolah itu? Apalagi yang disunat punya famili di sekitar sekolah. Itu. Jadi itulah tujuan saya melakukan beberapa kegiatan yang memberikan sosial kegiatan sosial, humanisme yang dirasakan atau menyasar masyarakat sekitar sekolah. Dan harapan kami Bang, bukan hanya bagus, memang sekolah-sekolah di Pasongsongan, ayo kita berbuat. Sebenarnya tergantung, pertama kan niat awal, juga keberanian untuk mengutarakan. Kadang-kadang ada tak detih. Iya, sungkan gitu ya. Karena corak ngemis. Kan itu kan ada juga seperti itu kan. Tapi kan sebenarnya harus punya teknik tersendiri. Ada yang punya teknik tidak tersendiri. menodong, tapi paling tidak akan dia terketuk gitu ya. Tergantung kitanya bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana menghadapi seseorang yang temperamennya begini, harus dikenal dulu kan. Iya, paling tidak bahasa Maduranya ngelatih. Iya. Ngelatih. Saya praktekkan betul Bang. Iya. Jadi ketika masih belum diaspal, rusak di depan sekolah saya, ya saya mengambil hati pemerintah desa, kepala desa saya. Lobang kan? Lobang. Ada lobang. Iya, di sekolah, jadi saya menyuruh
tolong belikan 2 sak semen. Jadi bukan khusus pengendara sepeda motor, kita perbaiki jalan sehingga tidak berojolan lagi. Ya saya semen dengan modal diambilkan di anggaran sekolah semen. Nah, ketika menyemen itu saya posting ke sosmed. Ini gunanya sosmed. Sosmed, branding itu Iya, penting. saya posting ke WA apa-apa. Nah, postingan saya kemudian sama Pak Sekdes dilihat. Oh, iya. Sekretaris saya bilang, terima kasih Pak Agus, sampai telah membantu Pemerintah Desa. Iya. Ketika sudah ada terima kasih, nah saya langsung, mohon maaf Pak Sekdes, kalau ada barangkali ada, saya minta peralatan musik Banjari, karena di sekolah saya lingkungannya Banjari semua, ada sampai 4-5 kelompok Banjari. Iya. Wah, siap Pak Agus. Dianggarkan. Iya. Nggak selang 3 bulan saya dapat bantuan Banjari gratis. Lah itu caranya kita bermanuver untuk mengetuk pintu hati daripada dermawan. Gitu bahkan saya kan dengar dari 2 pupu saya, paling tidak ketika yang saya lakukan kepada tetangga Irsyad tadi sukses, paling tidak saya sudah punya jalan, barangkali ada orang lain yang juga mengalami cacat serupa, itu bisa terbukti tadi sudah. Ketika di-share ulang sama 2 pupu saya ke Pak Ivan, ternyata banyak. Ini di sini cacat, di sini. Iya. Ini kan mengalir terus palanya kemana-mana. Iya. Jadi skupnya sudah tidak berbicara lokal di Desa Panaungan, tepatnya di Dusun Benesari, tapi sudah melebar kemana-mana. Iya. Jadi kalau memang saya butuh sekolah, ya mungkin tidak akan bantu di luar Desa Panaungan. Mendingan sekolah saja. Mending fokus di Panaungan. Fokus di Panaungan. Iya. Paling tidak perjalanan tadi siang memang sangat luar biasa, berkesan bagi Bapak Agus tentunya. Berkesan, walaupun karena apapun sangat lelah sebenarnya. Karena seharian dari sekolah langsung nggak pulang langsung. Sampai hampir sholat maghrib. Iya, menjelang maghrib. Tadi sebenarnya juga ada rencana saya mau ikut, tapi karena saya juga punya acara, ya akhirnya tidak jadi. Walaupun begitu, memang tadi malam kita sudah sempat bincang-bincang tentang rencana ke Pamekasan. Nah, tadi malam kita juga ada acara yaitu diskusi sastra di kantor MWCNU Pasongsongan. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura TV dan Edukasi Anak Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Bapak Agus. Sebelum diakhiri, barangkali ada pesan dan kesan dari Bapak Agus tentang suksesnya bantuan dari seorang dermawan kepada anak yang cacat tadi, Bang. Bagaimana pesan dan kesan atau semacam motivasi dari Bapak Agus untuk pemirsa di mana saja berada? Motivasi ya tetap itu, Bang, di mana kita berada, paling tidak kita harus menebarkan manfaat di sekitar daerah tersebut. Itu karena sebaik-baik manusia adalah beliau-beliau, mereka-mereka yang memberikan manfaat pada sama. Dan yang kedua, kepada yang Bapak Dermawan itu, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu warga di sekitar sekolah saya, sehingga dia tidak ternilai rasa bahagianya orang tuanya tadi, ucapan terima kasihnya sampai nangis-nangis. Iya, karena Pak dia anaknya yang biasanya ngesot, tahu-tahu sudah pakai kaki palsu, walaupun nanti awalnya dibantu dengan tongkat. Mungkin butuh adaptasi dulu. Iya, adaptasi dulu kan. Itu udah luar biasa bangganya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa Pak Agus kepada bank mana-mana, kepada kepada Bapak Dermawan saya tidak bisa mengucap apa-apa, cuman berdoa semoga apa kebahagiaannya dibalas oleh Allah
Yang Maha Kuasa. Ya insya Allah Bang, insya Allah. Itu sudah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Iya, Sesuatu iya. yang tidak ternilai. Itu saya jadi merasa ya Allah, ternyata saya ditempatkan di sekolah ini memang Allah punya tujuan rencana seperti itu mungkin. Betul. Padahal rencananya tidak di sekolah itu. Rencana tidak di sekolah itu, tapi Allah menempatkan di sekolah itu mungkin saya agar lebih memberikan manfaat berada di lingkungan penduduk yang mata pencariannya buruh tani. Tani dan pekerja tegalan gitu, tani tegalan gitu ya. Memang tanggapan Pak Agus tentang ada kalimat-kalimat miring ya dari rekan-rekan sejawat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kalimat-kalimat miring bagaimana Pak Agus? Ingin popularitas, agaya, ada emak, sudah sekolahan ya gitu. Bagaimana? Ini sebelum kita tutup ini. Ya, saya tidak akan mendengarkan Bang, Iya, tidak akan gitu. mempedulikan selama tujuan saya, niat awal saya itu memberikan manfaat, membantu sesama. Kembali kepada apa istilahnya Gus Dur, Iya. manusia yang tersinggung Iya. dengan hujatan, dengan pujian orang lain, itu adalah manusia yang amatiran. Oh, iya, sangat dalam maknanya. Iya. Jadi yang sering manusia yang sering dihujat, Yang tersinggung karena tersinggung. iya. Iya. Itu adalah manusia amatiran. Amatiran, berarti masih butuh ditempa gitu ya. Memang saya sebelumnya memang sempat ada menghubungkan, bukan saya juga menghubungkan kepada kepada seorang dermawan. Tapi sebenarnya di sekolah saya juga butuh semacam itu. Tapi berhubung yang dermawan itu tertarik kepada video-video Bapak Agus, baik di TikTok, baik di YouTube, baik di Facebook. Akhirnya dermawan itu yang dari Bondowoso itu Bang mau menyumbangkan lagi katanya Bang. Sepatu Bang. Ada, kan kemarin sepatu olahraga Bang. Olahraga. Jadi iya, sepatu olahraga. Sebenarnya sebelum sepatu olahraga itu ada juga bantuan 2 dus besar sepatu yang saya bagikan kepada sekolah yang swasta di Desa Bindang, Kecamatan Pasian, Pamekasan ya? Iya, Pamekasan, karena berhubung dekat dengan rumah saya. Terus karena sudah di situ, akhirnya coba di SDN Panongan 3, saya tertarik untuk membantu ke sana katanya. Saya arahkan juga ke sana karena keinginan dia. Istri saya bilang, kenapa nggak diletakkan di sekolah kita katanya, di SDN Padang dengan 2 katanya, bukan apa-apa karena yang mau membantu itu ke SDN Panongan 3 mungkin akibat itu Bang, sosmednya Bang. Akhirnya kemarin ada mungkin 2 minggu yang lalu dia telepon lagi, saya punya sepatu lagi Dek, sepatu sekolah katanya. Oh, tapi masih sedikit katanya, mungkin tidak sampai 10 pasang katanya kan. Jadi saya mau beli lagi katanya, masih mau ditambah mungkin untuk tahun ajaran baru atau gimana kurang tahu, atau mungkin pertengahan nanti semester 2 mungkin akan dikirim. Saya bilang kalau banyak telepon saya bilang kan biar saya yang marani ke sana gitu kan. Karena agak mahal Bang biaya ekspedisinya Bang. Kalau dibuatkan ongkos ke Jawa mungkin cukup tinggal jajannya. Oh ya, saya siap. Mau diberikan ke siapa? Rencananya ke SDN Panongan 3 lagi katanya. Saya agak tersinggung juga sebenarnya, karena saya juga jadi P3K baru waktu di sekolah ya mungkin lain. Bang, ada nilai trust, kepercayaan. Iya, kepercayaan. Karena apa? Karena setiap bantuan yang datang ke sekolah kami itu langsung saya publish di media sosial saya, di media sosial kanal di SDN Panongan 3. Ya begitu ada bantuan kemarin kan, langsung website keluar.
Iya, iya. Di TikTok keluar. Bahkan bukan website abal-abal ya. Iya, Memang sudah keluar. Bahkan nasional gitu ya. kerjasama dengan media online lain, nongol di media online. Jadi ada kepercayaan, oh ternyata bantuan saya langsung diberikan, tersalurkan langsung gitu tersalurkan, langsung masuk media sosialnya. Berarti benar-benar amanah. Mungkin seperti itu. Nah, kadang-kadang kan ketika ada orang memberikan sesuatu, tapi kan ketika tidak memang sudah diberikan bantuan itu, tapi tidak dipublish. Tidak gitu. publish itu kan bisa ada yang kau beri corak parco. Iya. Ya kan ada takut ada bersatu tuh. Iya. Kan kau beri apa lembar bagi apa itu kan seperti itu kan. Kalau saya ngasih sepatu, langsung antar ke yang bersangkutan, fotonya, videonya, publish, benar-benar nyampe. Makanya kemarin ketika dari uang jajan yang 500.000, ketika dipublish videonya, bener mandiri nih. Pak Bos kirim nomor rekeningnya. Iya. Kok bisa langsung percaya ya? Padahal kan cuma itu. Padahal kita tidak meminta. Tidak meminta. Bagus, itu untuk apa? Ini untuk yatim, Pak. Karena itu kebetulan murid saya, sukses. Ini untuk anak yatim, Bos. Pokoknya dari urunan anak-anak. Kirim rekeningnya bagus. Saya juga mau langsung, Bang. Iya. Juta gitu ya. Jut langsung. Iya. Gara-gara melihat di sosmed saya uang yang dikumpulkan tiap Jumat langsung diberikan ke yang duafa itu. Ke yatim, ke janda-janda di sekitar sekolah. Berita online-nya ada, videonya juga ada di sosial media gitu ya. Trustnya, percaya, langsung. Mungkin bagi rekan-rekan yang lain walaupun bukan di satuan pendidikan mungkin bisa meneladani Bang ya gerakan Bapak Agus ini kan paling tidak begitu, apalagi sekolah-sekolah yang memang sudah dikatakan tanda kutip sudah agak favorit gitu ya. Bagaimana Bang? Iya, bergantung apa? Bergantung koper itikatnya. Iya, bergantung koper dan juga kadang-kadang terus terang saja untuk urusan masyarakat banyak, untuk urusan sekolah dan sebagainya, rasa malu memang saya tenggelamkan. Iya. Saya tidak punya rasa malu, sudah minta. Karena apa? Karena uang yang didapat saya tahu bukan untuk saya pribadi. Iya. Disalurkan langsung kepada yang mereka yang nggak punya sepatu, kepada si yatim dan sebagainya. Pasti rata-rata ketika saya mengundang narasumber wakil ketua AKD dulu. Iya. Kepala desa iya Ahmad Saleh Haryanto. Pas kan begitu datang suaranya Jawabannya bisa gelepai. Halus kan? Iya. Jawabannya bisa gelepai. Iya lele. Kan jangan mengeluarkan kan? Iya. 5 anak yatim. Kok tidak diambil saya kok untuk anak yatim yang memang benar-benar membutuhkan. Iya. Dan Pak Kepala Desa juga tentunya mendapat manfaat yang luar biasa dari sedekah itu karena anak yatim yang disedekahkan. Apa enggak luar biasa? Iya. Bisa dicontoh dengan yang lain gitu ya. Todongannya. Demikian perbincangan santai saya dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah Kepala SDN Panongan 3, Kecamatan Basongsogan. Mungkin saya tidak melihat siapa saja yang memberikan jejak di kolom komentar atau like dan subscribe-nya. Saya aturkan terima kasih di channel saya di Apoy Madura TV dan channel Bapak Agus adalah Edukasi Anak Indonesia, terutama pada rekan-rekan sejawat yang barangkali menonton, silakan tinggalkan komentar-komentarnya. Komentar miring nggak apa-apa. Tidak masalah. Siapa takut katanya. Apalagi langsung komentarnya bagus, panjang gitu Bang. Kalau bagus satu halaman, kalau perlu satu artikel nggak apa-apa. Di kolom komentar bagus juga. Nantinya ke peningkatan jam tayang. Itu oleh BC. Karena ada bilang teman yang memang ya sudah kerap dengan saya dan sering mengolok-olok saya, ngapain ngomong live streaming, nggak dapat duit saja. Nyarilah cover ini. Karena tujuannya kan bukan model dong. Iya, bukan mengedukasi, paling tidak lagi untuk tular. Kalau mereka yang melakukan kegiatan kurang baik sudah tidak ada rasa malu untuk menyebarkannya, untuk mempublik.
bagaimana kalau kegiatan baik tidak dipublis juga kan? Harus dipublis Harus juga. juga. Biar seimbang. Biar gitu nular ya. juga kebaikannya. Kebaikannya. Cak sangka. Saya harus tidak ikin makun live. Demikian perbincangan kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada kata-kata yang nyelekit itu dimaafkan, bukan faktor kesengajaan, mungkin terlalu karena ini mengalir tanpa ada schedule dan sebagainya. Tidak ada schedule, mengalir saja. Tentang apa podcastnya? Tentang perjalanan saya tadi siang ke Pamekasan. Ngapain? Ke memberi bantuan mengantar anak yang butuh kaki palsu gitu ya. Itu aja, tidak ada schedule-nya, tidak ada orat-oratannya, mengalir saja. Dan saya harapkan juga kepada rekan-rekan yang lain yang ingin podcast, silakan datang ke rumahnya Bapak Agus, walaupun tidak ada studio mentereng. Tidak ada, sederhana saja. Bahkan latar belakang ada sapu. Kadang-kadang sampah pas numpuk. Iya. Pokoknya serem benar ada cu. Pokoknya tak akan bekang. Dilepas laku. Jual baju. Itu rekan-rekan siapa saja yang kemarin memberikan kolom komentar bagus, tolong disebutkan rekan tadi guru. Ada Pak Novel, ada kepala sekolah Pak Humaydi. Selamat malam. Terima kasih. Juga ada Pak Ahmad Sarkawi yang di Beleben sering bela-belain nonton dia. Sampai katanya minum kopi rokoknya kadang-kadang Sarkawi, selamat malam. Juga rekan saya yang ada di Galangat, Bapak Muhammad Sadi, saya juga sering nonton Pak, katanya. Dia guru di SDN Padang dengan 2 di Galangat jauh Bang. Kadang-kadang walaupun capek-capek dia, kapan Pak live streamingnya Pak? Babas Kiki itu ada. Jadi ada penonton setianya. Juga Bapak Akbar Holik juga di Banasari yang ngajar. Di Pagondem baru. Iya kan, kadang-kadang yang dekat nggak nonton, justru yang jauh. Yang mengidolakan. Tak baju ke TV. Ada yang mau YouTuber pemula. YouTuber pemula, YouTuber amatiran. Tak profesional. Kamera pun kuning mereng. Suara tak geding. Suara. Sekarang lampu sudah mendekat, dulu kan pakai senter lampunya. Bodoh kelakuan kan saya. Aduh. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.